Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya anak-anak? Baik, Bapak. Sudah sarapan semua? Sudah. Semangat untuk belajar pada hari ini? Semangat. Oke, tadi malam tidurnya tepat waktu atau molor? Tepat waktu. Oke, sip. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Rosi bisa dipimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Semoga dengan doa ini pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, coba kita cek sekeliling kalian, baju kalian dirapikan. Kalau ada sampah disimpan terlebih dahulu, nanti bisa dibuang. Kemudian ini berangkat semua atau ada yang izin? Anak-anak Ada yang izin, Pak. ada yang izin ya? Siapa yang izin? Ata. Ya. Oke, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Saya duduk kembali ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, kita sudah melakukan ataupun sudah belajar mengenai seni rupa berdampak pada materi pekan lalu. Adapun jadwal timeline yang sudah kita buat ini masuk dalam pembuatan atau pembentukan produk. Nah, sebelumnya Bapak mau memperlihatkan gambar pada kalian. Ini gambar apa kira-kira? Betul, ra atau tempat serbaguna ya. Kalian punya ini apa tidak? Punya. Oke, kira-kira ini kalau dijual punya harga atau punya value atau tidak? Iya. Kira-kira harga berapa ini? 25.000. Oke. Karya seni yang kalian lihat ini terbuat dari bahan bekas. Oleh karena itu, kira-kira apa dampak yang signifikan dari pembuatan karya seni rupa ini? Kira-kira di bidang apa? Dapat mengurangi sampah, Pak. Oke, sip. Lingkungan. Lingkungan. Berarti dampaknya salah satunya di bidang lingkungan. Selain itu, dampaknya juga di bidang ekonomi karena dapat meningkatkan taraf ekonomi dengan penjualan karya atau produk yang ada di gambar. Oleh karena itu, kita harus semangat karena pada pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar mengenai seni rupa berdampak, melanjutkan progres pekan lalu dengan tujuan pembelajaran yang pertama nanti melalui kerja kelompok murid dapat membuat suatu produk ataupun karya seni rupa berdampak pada lingkungan dengan kreatif. Kemudian yang kedua, melalui forum presentasi nanti murid-murid dapat mengkomunikasikan produk yang sudah dibuat melalui media publik. Kemarin Bapak juga sudah memberikan arahan pada kalian untuk apa? Untuk membawa peralatan, kemudian lagi bahan-bahan dan ide yang sudah kalian terapkan di pekan yang lalu. Selanjutnya, kira-kira dari pekan lalu yang sudah kalian lakukan, ide apa yang sudah kalian eksplorasi untuk membuat produk hari ini? Ayo kelompok 1. Kelompok 1 membuat celengan, Pak. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 tempat pensil, Pak. Oke, kemudian kira-kira dampak apa yang menginspirasi kalian? Dampak apa di bidang apa karya seni kalian itu terinspirasi? Nomor 1. Kita mau mengurangi sampah, Pak, karena kita sering jajan, kita pakai barang bekasnya itu dari tempat jajan
Oke, kelompok 2. Dapat menjual barang yang nanti kami buat Bapak. Oke. Langsung saja kita dibagi kelompok ya. Kemarin sudah Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi sudah dapat kelompoknya masing-masing, sudah berkumpul ini ya, sudah membentuk kelompok dunia. Oke, Bapak langsung bagikan lembar kerja mahasiswa atau lembar kerja peserta didik ya, masing-masing kelompok ya. Ini. Adapun perintah dari lembar kerja peserta didik atau lembar kerja murid ini simpel saja. Intinya yang pertama, nanti kalian membuat produk karya seni rupa berdampak. Kemudian yang kedua, kalian menjelaskan alat, bahan, dan cara pembuatannya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti menjelaskan dampak positif apa yang kalian berikan atau yang kalian dapatkan dari produk yang kalian buat. Apa bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Yang ditanyakan sudah clear semua? Cukup? Cukup ya? Selanjutnya ini tangan kita ya. Kita minggu pekan lalu sudah mengeksplorasi, sudah dilakukan. Kalian sudah mengamati apa saja bisa digunakan untuk membuat karya seni rupa berdampak, mulai dari bahan dan alat sebagainya. Kemudian di perencanaan kalian sudah melakukan perencanaan, mau membuat apa, mau alatnya apa saja sudah direncanakan. Juga sebenarnya kita juga sudah pembentukan dan finishing proses ya. Kemarin sudah sebagian. Nah, ini kita lanjutkan di hari ini sekalian finishing dan evaluasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Adapun untuk timeline hari ini yang pertama nanti persiapan 5 menit, kemudian pembentukan dan finishing 100 menit, dan yang terakhir ada evaluasi berupa presentasi 15 menit. Dapat dipahami? Oke, sekarang kalian bisa mengerjakan produk dan membentuk produk yang ingin kalian buat. Yuk, sambil Bapak memantau dan mengkoordinasi. Apabila ada yang perlu ditanyakan, tanya saja. Ataupun ada kesulitan, bisa dikomunikasikan ke Bapak. Nah, kesulitan tidak? Nah, ada sulit. Ini gimana ya Pak motongnya? Oh, ini motonya gambarnya dan bunyi kan? Nah, ini tinggal kalian potong karena ini kan bentuknya silinder, tapi kalian potongnya pas sederhana saja. Terus nanti dibalut. Kalian ini tahu apa namanya rancangnya seperti ini kan? Nah, tinggal seperti itu. Mungkin sama Bapak ini dikasih aksesoris seperti misal mata atau mulut ada terlihat lebih ada eksternalnya itu sehingga menarik perhatian dari anak-anak mungkin. Ya, di sini ada yang perlu dibantu ya. Oh, ini bagusnya itu enggak jaringan enggak? Potensial itu cuma ini juga potensial ya tadi ya. Ini potensialnya bagusnya ditempel di bagian mana ya? Kira-kira mana eksternal mana? Di sini bagus. Oke ya. Oke, sama-sama. Yang kelompok belakang aman ya. Oke, Bapak sambil mendata observasi kalian. Karena waktunya sudah selesai, kita sudah tadi sudah persiapan, kemudian sudah melakukan pembentukan dan finishing. Karena sebagian proses juga sudah dilakukan di pekan lalu. Sudah siap semua ini? Sudah. Oke, sekarang Bapak minta kelompok 1 untuk presentasi ke depan mengenai produk seni rupa berdampak yang kalian buat. Silakan. Perkenalan ya Pak? Iya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lala. Saya Nafisa. Di sini kami membuat tempat pensil. Untuk bahan dan alat yang kami gunakan itu ini ada bekas snack yang sudah kita beli dari Alfamart. Lalu kita pakai kertas asturo. Terus ini kita hias
gambar mulut dan juga tulisan kelompok 1. Seperti itu. Untuk ini dampaknya bisa untuk mengurangi sampah. Kemudian juga ada nilai ekonomi, bisa dijual dan meningkatkan ekonomi. Oke. Terima kasih mana apresiasinya buat kelompok 1. Oke. Pada kelompok lain silakan jika mau menanggapi ataupun memberi koreksi silakan. Kelompok 2. Bagus, Pak. Bagus. Oke. Matanya bagus. Terus matanya sudah lucu. Mungkin tanggapan dari Bapak yang pertama, kira-kira yang kalian buat ini modalnya berapa dan harga jualnya berapa? Modalnya 10.000, harga jualnya 20.000, Pak. Berarti kira-kira keuntungannya berapa? Keuntungannya 10.000. 10.000 per pieces ya? Iya. Oke. Baik, tepuk tangan buat teman kita dari kelompok 1. Silakan anak-anak bisa duduk di tempat masing-masing. Oke, setelah kalian selesai mengerjakan produk dan sudah selesai juga melakukan evaluasi berupa presentasi, di step berikutnya yaitu kalian akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini bersifat individu. Nanti Bapak akan membagikan evaluasi individu, di mana evaluasi ini berupa uraian. Bisa di dulu ya. Berupa uraian, jadi dikerjakan masing-masing, tidak boleh bekerja sama. Isinya berupa teori mengenai seni rupa berdampak dan aplikasi yang kalian lakukan serta kaitannya dengan produk yang kalian buat sebagai refleksi pemahaman masing-masing individu dari kalian. Bapak beri waktu sekitar 15 menit ya anak. Baik, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang dikumpulkan ya. Nanti untuk yang nilainya evaluasi individunya masih di bawah KTP bisa mengulang lagi melalui remedial. Apabila yang sudah selesai memenuhi KTP nanti berikan tugas pengayaan. Setelah kalian melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyimpulkan mengenai seni rupa berdampak. Seni rupa berdampak ini merupakan karya seni yang diciptakan dengan tujuan utama untuk memberikan pengaruh. Jadi tidak hanya sekadar fokus pada nilai estetika, tapi juga fokus pada nilai praktis berupa dampak yang diberikan. Seperti itu ya anak-anak, paham? Paham. Oke, selanjutnya untuk penilaian atau refleksi pada pembelajaran hari ini, Bapak minta kalian mengacungkan jempol jika kalian sangat tertarik dan antusias pada pembelajaran hari ini. Kalau misal kurang ya jempolnya ke bawah. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih tepuk tangan semua. Berikutnya setelah kita merefleksikan, Bapak akan sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus semangat untuk selalu berdampak, untuk selalu berkegiatan positif dan menghasilkan dampak yang baik untuk lingkungan. Entah itu di bidang apapun, khususnya kalau pada pagi hari ini yaitu di bidang seni rupa. Untuk pembelajaran berikutnya kita masih pada bab ini, namun kita akan tujuan pembelajarannya berupa nanti anak-anak akan mempublikasikan karya-karya di media sosial. Paham ya? Oke. Sekian dari Bapak. Sebelum kita selesai pembelajaran, silakan bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Anissa. Sekian dari Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.